Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Anas di channel MA Tech. Di depan kita ini sudah ada sebuah HP terbaru dari Realme untuk kelas entry level, yaitu Realme C21Y. Harga HP ini 1,5 juta untuk versi RAM 3/32. Versi yang lain ada sih, yaitu 4/64. Nah, HP ini pertama di Indonesia yang pakai Uni SoC Tiger T610. Dan kalian pasti bertanya-tanya, apa sih bedanya Tiger T610 dengan Tiger T618 di Advance GX? Nanti kita akan bahas. Oke, untuk penampakan boxnya seperti ini, khas Realme banget, berwarna kuning. Di depan di sini ada tulisan gede C21Y. Kemudian di bagian belakang ada beberapa point selling dari HP ini, diantaranya 5000 mAh massive baterai, 6,5 inch mini drop full screen, instant fingerprint sensor, dan 13 megapiksel AI triple kamera. Warna yang saya punya ini hitam silang. Oke, langsung kita buka aja. Nah, di dalamnya di sini ada sebuah kotak tipis. Di dalamnya ada SIM tray injector dan buku panduan serta kartu garansi. Kemudian ada si HP-nya. Kita taruh dulu. Ada kabel USB. Untuk tipenya sayangnya di sini masih micro USB ya, belum Type C. Dan yang terakhir ada kepala charger yang punya output 5 volt 2 ampere aja alias 10 watt. Oke, itu aja dalam paket penjualannya. Di sini kita nggak dapat silicone case. Sekarang kita lihat di HP-nya. Kita keluarkan dulu. Nah, dari segi desain memang monoton ya, udah banyak banget. HP dari Realme itu punya model kamera belakang seperti ini, cuma main finishing back cover aja. Kalau di HP ini ada garis silang, bahannya dari plastik, dan ini nggak gampang meninggalkan bekas sidik jari karena punya finishing tekstur guratan. Kita cek dari sisi per sisi. Di samping kanan ditempati tombol power bersandingan dengan volume rocker. Terus di sisi atas kosong. Di sisi kiri ada slot SIM, kita buka. Mantap, di sini punya tipe triple slot. Lanjut di sisi bawah ada lubang jack audio 3,5 mm, lubang untuk mikrofon, dan port micro USB. Nah, lubang speaker tidak ditaruh di bawah sini ya, melainkan di bagian belakang. Sayang banget, kesannya itu kayak HP di bawah sejuta. Terus di sini ada sensor pemindai sidik jari, triple kamera, dan LED flash. Kemudian di bagian depan ada layar 6,5 inch, lubang untuk earpiece, dan kamera yang punya model notch. Di sini sudah tertempel screen protector. Oke, sekarang kita nyalakan. Dan ini dia tampilan layar utama dari Realme C21Y. Langsung kita coba aja untuk performa sensor pemindai sidik jarinya. Mantap. Di sini udah termasuk cepet banget untuk harga di kelasnya. Untuk kualitas layar udah cukup bagus ya, untuk reproduksi warna masih terlihat tajam. Tapi kalau untuk kerapatan pixel ya memang cukup aja. Karena rata-rata harga di kelasnya masih pakai SD Plus aja, sama seperti HP ini. Untuk aplikasi bawaan memang cukup banyak aplikasi bloatware, tapi untungnya hampir semua bisa di uninstall. Dan ini sudah saya install beberapa aplikasi tambahan. Kita cek di setelan. Untuk versi Android udah 11 dengan versi Realme UI Air Edition atau versi Go dari Realme UI. Memang di sini UI-nya itu lebih simpel dari Realme UI standar, lebih minim customisasi. Tapi keuntungannya ya jelas lebih ringan. Kita cek di aplikasi yang sudah saya install. Pertama AIDA 64. Di sini RAM 3 GB, terus internal storage dari 32 GB yang bisa kita pakai sekitar 19 GB-an. Versi Bluetooth 4+. Nah, kalau ini nggak mesti akurat ya. Yang sebenarnya Uni SoC T610, T618 itu udah versi 5. Geser ke bagian CPU. Nah, di sini aplikasinya belum mampu membaca Uni SoC Tiger T610 ya. Keterangannya cuma 6 kali ARM Cortex A55 plus 2 kali ARM Cortex A75 atau octa-core yang clock speed-nya itu sama rata di 1,8 GHz. Terus di sini juga nggak terbaca untuk fabrikasinya yang sebenarnya 12 nanometer. Untuk layar punya resolusi 720 x 1600 atau HD+, ukuran 6,52 inch,
refresh rate 60Hz, dan pakai GPU Mali G52. Nah, apa sih perbedaan dari Uni SoC T610 dengan T618? Kalau di T618 semua core-nya itu kan berjalan di 2,0 GHz. Sedangkan untuk T610 punya clock speed lebih rendah di 1,8 GHz. Hal ini ada untungnya juga, otomatis konsumsi daya itu lebih hemat di T610 dibanding T618. Terus di bagian GPU, keduanya punya tipe yang sama yaitu Mali G52 3EE 2 core. Ingat ya, 3EE bukan MC. Kalau MC itu penamaan dari MediaTek. Kalau di Uni SoC itu 3EE. Tapi pada intinya sama aja yaitu MP dari GPU Mali. Dimana untuk T618 berjalan di clock speed 850 MHz. Sedangkan di T610 itu lebih rendah di 614 MHz. Terus di bagian kamera juga berbeda. Kalau di T618 support maksimal single kamera hingga 48 megapiksel. Di T610 hanya 16 megapiksel. ISP-nya pun juga lebih bagus di T618 di mana pakai 3 core dan IMAX Engine Vivimagic versi 5.0. Sedangkan di T610 ISP-nya cuma dual core tanpa Vivimagic. Nah, Vivimagic adalah mesin pengolah gambar yang dikembangkan sendiri oleh Uni SoC. Tapi kembali lagi pada setiap vendor bisa memaksimalkan ISP dan hardware-nya apa enggak. Kalau sama-sama maksimal, sudah pasti hasil kamera di Uni SoC T618 lebih bagus dibanding T610. Kita lanjutkan di aplikasi AIDA 64. Untuk baterai 5000 mAh udah lumayan gede. Geser ke kamera. Resolusi kamera utama 13 megapiksel dan kamera depan ini 5 megapiksel. Untuk kelengkapan sensor HP ini mantep karena udah paling komplit di harga sekelasnya. Mana lagi di harga 1,5 juta udah punya sensor gyroscope hardware, bukan akal-akalan software. Memang keterangan di GSM Arena itu nggak ada sensor gyro, tapi sebenarnya itu ada. Kemudian kalau kita lihat per benchmarkan, di Antutu versi 8 dapat skor di 166 ribuan. Kenapa nggak pakai Antutu versi 9? Ya, karena selalu aja skor GPU-nya itu 0, padahal sudah pakai Antutu 3D Bench versi lab. Nah, di sini punya rincian skor CPU 68 ribuan dan GPU 24 ribuan. Kalau kita bandingkan dengan Tiger T618 di Advance GX, skor CPU-nya itu mirip-mirip. Malah bisa sedikit lebih tinggi di Realme C21Y. Terus untuk skor GPU memang terpaut cukup jauh, di mana Advance GX dapat 45 ribuan. Sedangkan di Realme C21Y di 24 ribuan. Di sini RAM 6 GB di Advance GX sangat pengaruh ya, karena bisa full test GPU. Kalian bisa lihat tambahan skor di Terracotta Vulkan. Di mana di Realme C21Y nggak dapat skor karena memori tidak cukup, alias keterbatasan RAM yang cuma 3 GB aja. Dan mungkin hasilnya juga akan berbeda dengan Realme C21Y versi RAM 4 GB. Terus kalau kita lihat skor di Geekbench 5 yang memang untuk CPU aja, di sini untuk single core dapat 352 dan multicore 1327. Dan kalau kita bandingkan dengan T618 di Advance GX, memang dengan selisih clock speed 200 MHz, hasilnya sedikit lebih unggul di T618. Langsung kita coba untuk bermain game, sementara kita coba dua aja, yaitu Mobile Legends dan PUBG Mobile. Nah, untuk Mobile Legends ini mantep banget karena settingan ultranya udah kebuka. Di match pertama yang berjalan selama 15 menit, FPS-nya stabil banget di 60 fps. Frame turun jelas ada, tapi itu jarang banget. Di match berikutnya yang berjalan 23 menit, hasilnya masih stabil di 60 fps. Kalau kondisi war rame banget yang memang render grafis lebih berat, FPS terparah ada di 50 fps. Tapi itu jarang banget ya turun segitu, dan FPS gitu masih nyaman banget. Kalau kalian lihat di sini ada beberapa titik turun banget, itu hal yang wajar karena kondisi recall ataupun baru mati. Terus untuk masalah responsivitas layar juga udah enak, nggak delay. Main hero lincah nggak suka lepas ya sentuhannya. Pada intinya untuk main Mobile Legends di harga segini udah mantep banget. Settingan ultranya terbuka dan ingat stabil banget. Nggak ada yang namanya makin lama makin drop-dropan.
Kemudian untuk PUBG Mobile, settingan defaultnya dapat di HD High. Kalau kita turunin ke balance atau smooth, frame rate-nya naik ke ultra. Kita setting di smooth ultra aja. Untuk gyro udah responsif banget ya, nggak delay karena pakai gyro hardware. Main selama 27 menit, FPS-nya gila. Ini stabil banget, konstan di 40 FPS. FPS turun jelas masih ada, terendah di 36 FPS. Itu pun jarang banget. Entah kondisi lagi gojek-gojek musuh di dalam rumah ataupun pas naik mobil. FPS-nya tetap stabil. Jadi ini adalah HP 1,5 jutaan buat main PUBG paling enak. Dan sah, itu nggak ada lawan. Oh ya, kita coba untuk multi sentuh. Mantep, karena udah mendukung 10 titik sentuhan. Dan kalau buat main real drum, kira-kira seperti apa? Memang di sini kerasa ya untuk delaynya kalau main dengan tempo. Kalau asal-asalan mungkin nggak akan kerasa. Nah, kejadian ini memang dialami di beberapa versi Android 11 kalau buat main real drum itu delay. Tapi untuk main game tadi aman-aman aja ya. Lanjut kita cek di bagian kamera. Untuk kamera belakang ini ada 13 megapiksel lensa utama, 2 megapiksel makro, dan 2 megapiksel lagi depth. Nggak ada lensa ultrawide dan itu sangat wajar di harga segini. Nggak bisa berharap lebih. Sedangkan untuk kamera depan punya resolusi 5 megapiksel. Untuk UI kameranya ada pilihan video. Kamera belakang mentok merekam di resolusi Full HD. Di sini nggak ada AIS. Berharap sih ada pembaruan untuk fitur AIS karena secara hardware sudah didukung gyro. Terus ada mode otomatis, portrait, dan lainnya. Di menu lainnya ada mode pro atau manual. Di sini kita bisa atur manual fokus dan shutter speed, tapi hanya mentok di 1 detik aja. Sayangnya di sini nggak ada yang namanya tuh mode malam. Nah, untuk contoh hasil foto dan video dari Realme C21Y, kalian bisa langsung lihat aja sebagai berikut. Oke, ini adalah hasil perekaman video dari kamera belakang Realme C21Y dengan resolusi Full HD. Dan memang kerasa banget untuk goncangannya karena tidak dilengkapi dengan stabilizer. Ini kondisinya lagi panas banget. Ini sawah di depan rumah saya. Sedangkan ini hasil perekaman video dari kamera depannya. Yang sayangnya kamera depan ini maksimal resolusi hanya bisa di 720p atau SD. Realme C21Y. Kalau di postingan Realme sih ditujukan untuk sekolah online. Menurut saya sangat lebih dari cukup. Malah ini bisa jadi HP gaming low budget. PUBG udah aman banget di settingan ultra, plus ingat ya, gyro hardware itu ada. Terus untuk game Mobile Legends udah kebuka settingan ultra dan juga udah nyaman banget. Oke, itu aja untuk video kali ini unboxing plus. Ini bukan review ya. Klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.